Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Karangpuji dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul Teknik Investigasi Air Tanah dan Aplikasinya. Langsung saja. 1. Pengertian air tanah. Jadi, air tanah merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup di muka bumi, khususnya manusia, yang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan air, yang dimana kondisi tempat bermukim yang berbeda-beda, sehingga tidak semua daerah memiliki sumber daya air yang cukup, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang mengalami kesulitan akan sumber daya air. Bahkan ada daerah tertentu yang awalnya memiliki sumber daya air yang berlimpah menjadi daerah yang kekurangan air. Kedua, investigasi air tanah. Tujuan utama dari investigasi air tanah dalam geofisika adalah mengetahui lapisan bawah permukaan bumi, sehingga diketahui kemungkinan keterdapatan air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Investigasi dari atas permukaan tanah terdiri dari 3 metode, yaitu metode geologi, yang dimana penggunaan data geologi dan penelitian lapangan untuk mengetahui kondisi air tanah. Yang kedua, metode pengindaran jauh, yaitu penggunaan citra satelit untuk mengetahui kondisi air tanah. Yang ketiga, metode geofisika, yaitu pengukuran sifat-sifat fisik tanah atau batuan untuk mengetahui kondisi air tanah. Sedangkan investigasi air tanah di bawah permukaan tanah terdiri dari 1. Pengeboran, yaitu dengan melakukan pemboran tanah untuk mengetahui kondisi batuan yang berkaitan dengan air tanah. Yang kedua, pengukuran muka air tanah untuk mengetahui arah aliran air tanah dan pengaruh pemompaan di suatu sumur. Yang ketiga, logging geofisika, yaitu dengan memasukkan elektroda arus dalam sumur dan mengukur tahanan jenis batuannya. Yang keempat, logging radiasi yang disebut pula logging nuklir atau logging radioaktif, yaitu penggunaan isotop dan radioaktif untuk menyelidiki kondisi air tanah. Yang kelima, pengukuran suhu air, yaitu dengan mengukur suhu air tanah pada setiap kedalaman sumur. Yang keenam, logging kapiler, yaitu dengan mengukur diameter sumur pada setiap kedalaman. Yang ketujuh, logging konduktivitas cairan, yaitu dengan mengukur konduktivitas cairan di dalam sumur bor. Yang ketiga, manfaat dari penggunaan air tanah. Jadi, banyak sekali manfaat air tanah bagi kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya manusia yang memanfaatkan air tanah, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Bagi manusia sendiri, air tanah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mandi, untuk minum, memasak, dan sebagainya. Jadi ada beberapa manfaat air tanah untuk kehidupan kita. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga, yang sedang tadi seperti mandi, mencuci, memasak, dan minum. Yang kedua, sebagai irigasi atau sumber air bagi pertanian. Yang ketiga, perindustrian, yaitu dimanfaatkan sebagai sumber air industri, misalnya industri tekstil dimanfaatkan untuk pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan lain-lain. Yang keempat, pembangkit listrik, seperti salah satunya pada pendukuhan kecil kawasan Kars, Gombang Selatan. Sungai bawah tanah digunakan sebagai sumber pembangkit listrik dengan distribusi pembagian jumlah daya yang mereka kelola sendiri. Kelima, sebagai laboratorium alam, karena sungai bawah tanah memiliki biota, sistem hidrologi, dan unsur lain yang spesifik. Yang keenam, untuk wisata dan olahraga ekstrim seperti cave diving, dan blackwater rafting. Tadi pemaparan dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.